Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli labhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Fi hadhil fursatil mubarakah usi nafsi wa iyyakum biqaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Hadirin hadirat sidang jamaah hari raya Idul Fitri Masjid Al-Hikmah Bambu Apus rahimana wa iyyakumullah ajmain. Seperti biasa sebelum khatib melanjutkan khutbahnya, melalui kesempatan yang sangat mulia ini dan di tempat yang istimewa ini, yakni khairul buqa fil ardi al masajid, tempat yang paling istimewa di atas dunia ini yakni masjid. Melalui kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena dengan keimanan yang direalisasikan dengan ketakwaanlah kita akan meraih kesuksesan baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak yang abadi, yakni kesuksesan yang hakiki. Karena kesuksesan yang hakiki adalah apabila seseorang sudah berada di dalam surga nanti. Sebagaimana firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa saja yang dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan oleh Allah dari neraka dan sudah positif berada di dalam surga, udkhilal jannah faqad faz, maka barulah orang itu dikatakan orang yang sukses, orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang jamaah hari raya Idul Fitri Masjid Al-Hikmah Bambu Apus rahimana wa iyyakumullahu ajmain. Alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini dengan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena di antara cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk bersyukur kepada Allah adalah yakni dengan cara menghubungkan diri kita kepada Allah dengan cara sholat dan menghubungkan diri kita sesama manusia dengan cara memberi kalau kita memiliki kelebihan. Sebagaimana firman Allah SWT, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sungguh Muhammad, aku telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah dengan cara sholli, yakni dengan cara sholat, wanhar,
dan dengan cara berkurban, yakni memberikan kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hikmah Bambu Apus rahimana wa iyyakumullahu ajma'in. Kenapa kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara faktor-faktor atau penyebab-penyebab yang menyebabkan harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya pertama, tidak semua orang bisa diberikan ketemu dengan bulan Ramadan. Karena banyak di antara teman-teman kita, keluarga-keluarga kita ingin untuk berjumpa dengan bulan yang istimewa, yakni bulan Ramadan, tapi ternyata umurnya tidak nyampe sampai sekarang. Karena bulan Ramadan ini disebut dengan Sayyidul Syuhur, yaitu rajanya bulan. Tentunya yang menjadi raja atau bulan yang menjadi raja itu adalah tentu memiliki keistimewaan. Kenapa bulan Ramadan ini diberikan gelar raja bulan atau Sayyidul Syuhur? Karena di dalam bulan Ramadan inilah diturunkan kalam yang paling mulia, kalam yang paling istimewa, yakni Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadanlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai guidance, sebagai petunjuk terhadap manusia. Dan pada bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi makhluknya yang paling istimewa, menjadi hambanya yang paling istimewa, yakni menjadi seorang nabi dan rasul. Bahkan diberi gelar sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan para rasul. Bukan hanya sekedar itu, bahkan beliau diangkat oleh Allah menjadi Sayyidu waladi Adam, yaitu tuan, junjungan, pimpinan seluruh anak manusia, sebagaimana sabda beliau, ana sayyidu waladi adama wala fakhra, aku ini adalah rajanya, tuannya seluruh anak Adam, bukan berarti aku sombong, kata beliau. Hadirin hadirat sidang jamaah hari raya Idul Fitri Masjid Al-Hikmah Bambu Apus rahimana wa iyyakumullahu ajma'in. Faktor yang kedua yang menyebabkan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan adalah apabila seorang itu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka sama artinya orang itu sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibina, untuk dikader, untuk dicetak, untuk dikarantina, untuk menjadi akramun nas, untuk menjadi orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling istimewa, orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian bukan orang yang berkulit putih, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang punya pangkat yang tinggi, bukan orang yang punya popularitas yang luar biasa, tetapi justru orang yang istimewa di hadapan Allah adalah atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, sekalipun dia itu adalah berkulit hitam, bahkan sekalipun dia berasal dari kalangan budak atau hamba sahaya. Nah, tentunya di dalam sebuah pengkaderan, di dalam sebuah karantina untuk menjadi orang-orang yang mulia, yakni al-muttaqin, tentu banyak hambatan dan halangan yang mempengaruhi pengkaderan tersebut, sehingga bisa jadi na'udzubillahi min zalik, kita termasuk dalam kategori kambing shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak ada yang diperoleh dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Tetapi mudah-mudahan kita termasuk dalam pengkaderan ini, dalam pembinaan ini, termasuk dalam kategori orang yang mendapat nilai excellent, mendapat nilai yang istimewa, atau paling tidak very good.
Namun untuk menentukan apakah kita termasuk mendapatkan nilai excellent, nilai very good atau good, tentunya harus ada standar penilaiannya. Inilah yang kami akan bahas pada kesempatan yang sangat mulia ini. Orang yang berhasil dikader oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, kriterianya, ciri-cirinya diantaranya adalah: 1, allazina yunfiquna bis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang pasca Ramadan ini, setelah Ramadan ini, mereka memiliki kepekaan sosial yang tinggi, mereka memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya, baik dalam keadaan sarra, dalam keadaan sangat senang, au dharra, bahkan dalam keadaan sangat susah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk memperhatikan orang lain, bukan hanya sekedar di saat dia itu senang, tetapi di saat susah pun tetap dianjurkan, diperintahkan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Siapa saja yang disempitkan rizkinya, maka hendaklah dia itu memperhatikan orang lain, berimpak sesuai dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang berhasil ditempa dan dikader pada bulan Ramadan ini adalah al-kaziminal ghaidh, yaitu orang yang mampu memanage emosinya, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, orang yang mampu mengendalikan emosinya, terutama sekali di saat sedang marah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadid, asyadidu bisur'ah." Bukanlah orang itu dikatakan istimewa, bukanlah orang itu dikatakan kuat, bukanlah orang itu dikatakan perkasa. Orang yang kuat dan perkasa mampu mengalahkan sekian banyak orang di saat gulat. Akan tetapi innamasyadid, sesungguhnya orang yang kuat, orang yang tangguh itu adalah mayyamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu mengendalikan emosinya, memanage emosinya di saat dia sedang marah. Pada suatu saat Imam Ali karramallahu wajhah perang tanding. Musuhnya sudah tumbang, tinggal akan ditebas. Akan tetapi tiba-tiba musuhnya meludah Imam Ali karramallahu wajhah. Spontan Imam Ali pada saat itu melepas musuhnya, tidak jadi untuk dibunuh. Kejadian ini membuat musuhnya justru menjadi heran. Kenapa justru Imam Ali di saat diludahi justru beliau melepas musuhnya? Akhirnya orang yang kafir ini bertanya kepada Imam Ali, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak jadi membunuhku padahal aku telah meludahimu?" Apa kata Imam Ali? "Kalau saya membunuh engkau pada saat ini atau dengan sebab engkau meludahi saya, maka sama artinya aku membunuh karena mengikuti hawa nafsuku, membunuh karena kemarahanku, bukan membunuh karena membela agama Allah Subhanahu wa taala." Kemudian berikutnya, ciri-ciri orang yang sukses berhasil dikader pada bulan Ramadan ini adalah yaitu al-afina 'anin nas, orang yang mengikuti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah akhlak Allah Subhanahu wa taala? Akhlak Allah yang mulia adalah afuun, yaitu maha pemaaf. Sekian banyak di atas dunia ini, 7 manusia di atas dunia ini yang Allah ciptakan, tetapi justru yang mengakuinya sebagai Tuhan, yang menyembahnya itu hanya sekedar 1 sekian. Yang lainnya adalah kafir, yang lainnya tidak mengakuinya, yang lainnya tidak mensyukurinya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak membunuh mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan mereka. Ini buktinya Allah itu adalah Afuun, Maha Pemaaf. Dan inilah
yang seharusnya diikuti oleh orang-orang yang sudah dikadar pada bulan Ramadan, yakni afina aninnas, suka memaafkan orang lain. Andai kata ada orang yang menzoliminya, baik orang yang menzoliminya itu minta maaf atau tidak, di dalam hatinya dia sudah memaafkannya, karena dia sadar innal insan mahallul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu adalah tempat daripada lupa dan kesalahan. Dan dia sadar benar suatu saat bisa jadi dia juga akan bersalah. Nauzubillah min dzalik, atau bisa jadi dia akan menzolimi orang lain. Oleh sebab itu, di saat ada orang yang menzoliminya, sebelum orang yang menzoliminya minta maaf, dia sudah memaafkannya terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, ciri-ciri orang yang sukses berhasil dikadar pada bulan Ramadan ini adalah alladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Yaitu orang-orang yang andai kata terlanjur teledor, terlanjur berbuat salah, dia itu segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adama khatta'un, semua manusia anak Adam itu banyak salahnya, akan tetapi wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun, orang yang mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, kemudian dengan segera dan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ciri-ciri orang yang dianggap sukses, berhasil, atau mendapat nilai excellent dalam pengkaderan bulan Ramadan ini adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu suka atau sering untuk bangun malam, untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikadar pada bulan Ramadan yang kemarin, terbiasa untuk bangun untuk makan sahur, dan sebelum makan sahur mereka itu sholat. Kebiasaan yang ini kemudian ditetapkan setelah selesai bulan Ramadan dan istiqomahkan setelah selesai bulan Ramadan, sehingga qiyamul lail itu adalah merupakan bagian daripada hidupnya yang menyebabkan dia itu untuk mendapatkan maqam mahmudah, posisi kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian daripada waktu malam itu digunakan untuk bangun di waktu malam, digunakan untuk bangun untuk sholat, dan itu adalah nilai tambahan, nilai plus bagi dia, dan hal itu akan menyebabkan Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan memberikan posisi yang istimewa di hadapannya, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak yang abadi. Nah, maka apabila yang kelima ini ada di dalam diri kita, maka rewardnya adalah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, yaitu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang akan dia peroleh. Dan nanti di akhirat, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dia akan memperoleh surga, yang satu surga itu adalah luasnya sama seperti luasnya langit dan bumi. Tapi sebaliknya, apabila di saat kita dikadar pada bulan Ramadan yang kemarin, justru kita tidak memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hanya kita sekedar puasa saja, atau sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kamil shaimin, berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak ada yang diperoleh dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nauzubillah min zalik. Bukannya maghfirah atau ampunan yang kita peroleh, justru ancaman Rasulullah SAW, wailun liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Celaka bagi orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Mungkin sekedar ini yang
bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, supaya setelah Ramadan ini kita meraih predikat al-muttaqin, predikat orang-orang yang bertakwa. Karena predikat orang yang bertakwa, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam jalur Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang sukses yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.